semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Brigita Enda Permata dari kelas Teknologi Pangan A dengan asisten Kak Rey. Pada video kali ini, saya akan mencoba menunjukkan praktikum bioteknologi pangan, yaitu pembuatan yogurt. Salah satu pengaplikasian bioteknologi dalam bidang pangan yaitu dengan teknologi fermentasi. Yogurt merupakan produk olahan susu yang difermentasi dengan memanfaatkan bakteri asam laktat pada kondisi suhu dan lingkungan yang dikontrol. Nah, ada pula yang akan saya bahas, yaitu meliputi alat dan bahan, metode pembuatan, dan hasil pembahasan dari percobaan. Nah, kalau begitu, mari kita simak alat dan bahan yang dibutuhkan. Percobaan yang dilakukan yaitu dengan perlakuan 30% starter dan penambahan gula sebanyak 25 gram, serta disimpan pada suhu ruang. Sehingga bahan yang dibutuhkan pada percobaan pembuatan yogurt yaitu sebanyak 210 ml susu skim berupa susu low fat UHT Ultra Milk, 90 ml yogurt bio cool plain sebagai starter, dan 250 gram gula. Alat yang dibutuhkan yaitu ada kompor, pengaduk, sendok, panci, dan wadah yang berpenutup. Sekarang, mari kita simak metode untuk pembuatan yogurt. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian disterilkan. Sterilisasi alat dilakukan dengan cara direbus ataupun dibilas dengan air panas. Dan pastikan bahwa tangan kita juga harus dalam kondisi yang bersih ya. Sampel susu lalu ditambahkan dengan 250 gram gula, lalu dipasteurisasi sampai muncul gelembung-gelembung kecil dan dilakukan holding time atau ditunggu selama 15 detik. Fungsi holding time yaitu untuk mempertahankan suhu tertentu agar temperatur pada bahan merata, sehingga perubahan struktur dapat terjadi pula secara merata. Matikan api dan tunggu sampai hangat kuku. Setelah itu, pindahkan ke wadah lain yang dapat ditutup. Inokulasi atau masukkan yogurt. Lalu diaduk hingga terjadi homogenisasi. Setelah itu, wadah ditutup. Sampel disimpan dalam suhu ruang selama 24 jam. Nah, ini adalah hasil setelah diinkubasi selama 24 jam di suhu ruang. Sekarang kita akan melakukan uji organoleptik. Salah satu faktor yang menentukan nilai kualitas produk dan faktor penerimaan konsumen yaitu dengan dilakukannya pengujian mutu organoleptik dan total bakteri asam laktat pada yogurt. Nah, uji organoleptik ini meliputi rasa, warna, tekstur, dan aroma. Dapat dilihat bahwa tekstur yogurt di sini cukup kental, warnanya putih susu, aromanya masam, dan rasanya sedikit asam. Dari beberapa hal yang telah dibahas tadi, dapat disimpulkan bahwa mutu organoleptik yogurt telah sesuai dengan SNI yang ditentukan untuk yogurt. Tentang mutu organoleptik yogurt yang meliputi tekstur, aroma, dan rasa, di mana disebutkan bahwa kriteria yogurt dengan kualitas yang baik yaitu memiliki tekstur yang kental atau semi padat, aroma normal yang khas, dan rasa khas yaitu asam. Uji organoleptik meliputi tekstur, warna, aroma, dan rasa. Penggunaan susu skim dapat meningkatkan kekentalan yogurt yang terbentuk, karena susu skim dapat meningkatkan proses koagulasi protein selama proses fermentasi, sehingga yogurt yang terbentuk menghasilkan tekstur yang lebih kental.
Perubahan tekstur pada protein susu biasanya juga disebabkan karena adanya interaksi antara protein dengan bahan tertentu. Semakin bahan memiliki daya ikat air yang baik, akan semakin tinggi pula viskositas yogurt. Skim mengandung laktosa yang merupakan sumber energi yang akan dipecah menjadi glukosa, kemudian dioksidasi menjadi asam pirufat, asam laktat, CO2, dan etanol. Penggunaan skim ini dapat meningkatkan nilai total bakteri asam laktat karena skim mengandung protein yang merupakan substrat yang berperan sebagai sumber energi, sehingga menstimulasi pertumbuhan bakteri asam laktat. Penurunan pH akan berpengaruh terhadap kasein susu, di mana jika pH susu menjadi sekitar 4,6 atau lebih rendah, maka kasein tidak stabil dan terkoagulasi sehingga membentuk gel pada yogurt. Gel yogurt ini berbentuk semi-solid atau setengah padat dan menentukan tekstur yogurt. Hasil warna putih susu yang didapatkan juga telah sesuai dengan SNI. Warna yang baik untuk produk yogurt adalah putih dan bersih, atau tidak ada kotoran. Aroma yang dihasilkan yaitu masam, yang merupakan aroma khas yogurt, di mana telah sesuai dengan SNI. Selama berlangsungnya proses fermentasi, laktosa dan sukrosa akan dirombak oleh kultur starter. Starter yang dipakai untuk membantu fermentasi berasal dari yogurt plain Biocool yang mengandung bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus ini lebih berperan pada pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus lebih berperan pada pembentukan cita rasa yogurt yang dihasilkan. Hasil rasa yogurt yang didapatkan yaitu terdapat rasa yang cukup masam. Cita rasa khas yang timbul dari yogurt diakibatkan oleh adanya asam laktat, asam asetat, karbonil, asetaldehida, aseton, dan diasetil yang terbentuk selama inkubasi yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Penambahan gula pasir yang berupa disakarida yang terdiri dari dua molekul yakni glukosa dan fruktosa dapat digunakan untuk pertumbuhan bakteri asam laktat selama proses fermentasi sebagai sumber energi. Dan sebagian juga digunakan untuk menghasilkan asam-asam organik. Semakin banyak gula yang termanfaatkan untuk menghasilkan asam laktat akan membuat aktivitas bakteri asam laktat semakin besar dan menurunkan pH, di mana semakin meningkatnya asam laktat menyebabkan pH semakin menurun atau semakin asamnya yogurt yang dihasilkan. Nah, setelah membahas fenomena-fenomena tadi, bagi teman-teman yang ingin membuat yogurt juga harus memperhatikan beberapa faktor berikut yang dapat menentukan hasil yogurt yang dibuat. Kira-kira apa saja ya faktornya? Faktor pertama yaitu jenis mikroba atau bakteri asam laktat dan jumlah konsentrasi starter yang diberikan. Di mana semakin tinggi konsentrasi starter, maka semakin tinggi produksi asam laktat. Karena starter berperan dalam proses perombakan laktosa. Faktor yang kedua yaitu perlakuan suhu inkubasi. Hal ini berhubungan dengan suhu dan pH yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri asam laktat. Pada suhu ruang 25-27 derajat Celcius, bakteri asam laktat belum mampu untuk melakukan proses fermentasi secara sempurna. Sedangkan suhu optimumnya untuk pertumbuhan bakteri asam laktat yaitu suhu 37-45 derajat Celcius. Faktor yang ketiga yaitu waktu inkubasi, di mana semakin lama waktu inkubasi yang digunakan, maka akan semakin banyak bakteri yang memproduksi asam laktat, sehingga semakin asam yogurt yang dihasilkan. Semakin tingginya kualitas fermentasi, maka akan mempengaruhi kualitas yogurt, seperti tekstur yogurt semakin kental. Waktu fermentasi yang singkat akan menghasilkan yogurt yang cenderung berair dan lebih encer, di mana produk ini lebih mudah diminum dan cocok dilakukan untuk pembuatan drink yogurt. Faktor yang keempat yaitu kadar oksigen, di mana kultur starter yogurt Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus bersifat anaerobik secara fakultatif, sehingga fermentasi yogurt dengan bakteri ini berlangsung dengan baik dengan adanya oksigen. Kondisi anaerob juga dapat mencegah potensi tumbuhnya kapang. Selain itu semua, ada juga loh faktor kesalahan yang mungkin terjadi. Contohnya yaitu kondisi alat dan bahan yang tidak steril, sehingga proses pensterilan wajib untuk dilakukan. Bila tidak disterilisasi, maka terdapat potensi tercemarnya sampel
dengan mikroba lain yang dapat berpengaruh terhadap kualitas dan hasil pengujian organoleptik. Nah teman-teman, sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Serta terima kasih pula kepada para asisten yang telah membimbing. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang yogurt, terutama bagi kalian para penggemar yogurt. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.